Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani, dan saat ini telah hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Kiai Haji Mursyidin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ya, selamat datang di ruang podcast Warta Moderasi dan Gerah Moderasi Kemenak Sultra Pak. Terima kasih. Iya, yang mana Gerah Moderasi ini hadir di masa kepemimpinan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustamin dalam rangka mendukung pengaruh utama moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Iya, baik. Berbicara tentang moderasi beragama nih Pak, bagaimana perspektif moderasi beragama dari sudut pandang MUI ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Moderasi beragama dari pandangan Majelis Ulama, sebelumnya itu sudah ada kita rumusan-rumusan ketika Munas MUI 2015 di Surabaya. Di situ dicetuskan ada namanya pemikiran-pemikiran Islam wasatiyah. Ya. Maka ketika 2 tahun kemudian ada konferensi umat beragama internasional di Bogor, maka dicetuskan bahwa prinsip-prinsip Islam wasatiyah ada salah satu implementasi moderasi beragama prefestik Islam. Nah, di situ dalam prinsip Islam wasatiyah pertama adalah sifat tawassut. Tawassut itu artinya tidak berlebihan, Ya. berada tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Istilahnya dalam istilah bahasa, tidak tasahul, itu berlebihan, dan tidak tasyadud, paku masalah pendapat. Oleh karena itu Islam berada di tengah-tengah dan mengakomodir segala yang ada di sampingnya. Yang kedua, Islam wasatiyah berprinsip sebagai tawazu, berkeseimbangan. Di dalam menggapai kebahagiaan dunia perlu ada keseimbangan. Ya, bukan saja mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa kebahagiaan dunia. Begitu juga dalam rangka pemahaman yang mana bisa ditoleransi dalam rangka untuk keseimbangan antara umat beragama, khususnya antara umat Islam itu sendiri. Yang ketiga ada namanya i'tidal. I'tidal itu adalah bersifat jujur, i'tidal, dan profesional. Nah, selalu menjunjung tinggi keadilan, berkeseimbangan di antara sesama kita. Jadi bagaimana bisa berlaku adil terhadap sesama manusia, karena memang Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh sekalian alam, rahmat untuk manusia, rahmat untuk hewan-hewan, nabati, rahmat untuk hewan-hewan dan sebagainya. Itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diimplementasikan sebagai Islam wasatiyah. Yang keempat adalah prinsip Islam wasatiyah adalah tasamu, ada toleransi antara. Makanya sebelum moderasi beragama ada dulu dikenal sebagai trikondisial. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, umat beragama dengan antar umat beragama, dan inter sendiri umat beragama sendiri dan kawasan sebagai umat Islam. Kita perlu toleransi, saling memahami, saling menghargai pendapat orang. Jangan merasa dirinya yang hebat, orang lain tidak benar. Kan kita khawatirnya ada kalau merasa dirinya benar, yang lain salah. Nah, itu begitu gampang menjustifikasi orang tidak benar. Nah, ini perlu kita luruskan bahwa mari kita duduk bersama. Kita menghargai perbedaan dan jangan juga memaksa yang berbeda untuk bersatu. Ya. Begitu yang bersatu jangan dipaksa untuk berbeda. Tapi kita memahami pendapat. Maka oleh karena itu dalam Islam sifat tasawuf sangat penting. Saling menghargai orang, merasa dirinya berkekurangan, ada kelebihan sama orang, tidak pernah merasa dirinya berhebat, orang lain tidak benar. Nah, ini perlu kita hindari seperti itu. Yang berikutnya dalam prinsip Islam wasatiyah adalah sifat
musawa. Apa arti musawa? Musawa itu adalah kita setara. Kita semua ciptaan Allah sama semua. Jadi yang membedakan dalam konteks kita Islam adalah yang paling bertakwa. Tapi di sisi Allah semua manusia sama. Maka kata Rasulullah, kullukum bin Adam wa Adam min turab. Kamu sekalian ada dari ciptaan dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, kalau kita masih seperti itu, tidak ada rasa bangga, tidak ada merasa hebat, sehingga ketika ada rasa hebat, kadang-kadang muncul akan membanggakan diri, akan memandangin orang lain. Nah, itu yang kita hindari. Di samping juga itu prinsip Islam wasatiyah ada Islam prinsip syura. Apa itu syura? Selalu mengedepankan namanya musyawarah, yang mencari solusi yang terbaik. Itulah ajaran Islam. Ketika ada konflik-konflik, kita cari solusi mana yang terbaik. Nah, itulah yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan kondisi negara kita seperti itu, selalu menghadapkan sifat musyawarah, sehingga ada hal-hal yang masalah yang kita hadapi, hal-hal yang sifatnya tidak jelas, maka dengan musyawarah bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Di samping juga itu prinsip Islam wasatiyah adalah al-islah. Apa istilah itu? Menuju kepada perdamaian, ya. Reformis, selalu mengedepankan kemaslahatan umat. Ya. Ketika melihat sesuatu mana berdampak secara umum, itu yang kita ikuti. Kalau berdampak negatif, ya kita hindari. Ya. Oleh karena itu, disitulah pentingnya namanya memahami Islam wasatiyah. Yang berikutnya ada istilah sifat prinsip al-ibtikar wal tatawur, artinya kreatif dan inovatif. Melihat apa yang perlu skala prioritas yang kita kedepankan untuk kepentingan bersama, dan bagaimana bisa kita berpikir untuk memikir ke depan untuk yang lebih baik. Dan yang terakhir ada namanya sifat ada at-tahaddur. Apa itu tahaddur? Ada sifat menghargai tradisi-tradisi yang berjalan di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat agama yang kita anut. Oleh karena itu, dengan prinsip-prinsip Islam wasatiyah terkait dalam rangka memasyarakatkan moderasi beragama sangat relevan sekali. Nah, harapan kami sebagai majelis ulama, mari kita memahami itu dan mampu mengimplementasikan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dirasakan begitu manfaat Islam wasatiyah akan muncul kedamaian, ya, kemaslahatan di dalam daerah kita, baik secara bermasyarakat maupun dalam rangka berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Ya baik Pak, barangkali sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini. Ya, alhamdulillah saya memberikan apresiasi setelah Pak Kakanwil kita ini dalam rangka moderasi ini sangat-sangat bermanfaat, sehingga di mana-mana diprogramkan supaya betul-betul bisa masyarakat moderasi beragama. Kalau masyarakat memahami namanya moderasi, insya Allah akan kita merasakan ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan kita sehari-hari, utama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya baik, terima kasih Pak atas kehadirannya dan bincang-bincang. Sahabat moderasi, demikian tayangan podcast Kemenak Sultra kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.